satu konglomerat Cina itu bisa punya tanah 5 juta hektar. Itu berarti kan hampir sepertiga Pulau Jawa. Seperti itu. Bahkan kekuatan ekonomi Indonesia itu sudah dikuasai oligarki. Bahkan Indonesia itu sekarang sudah dikuasai oligarki. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir, sampai memberikan, baru kali itu beliau memberikan statement yang agak keras. Kita benar-benar melakukan jihad konstitusi itu ambiar, kata beliau. Karena apa? Negara ini sudah dikuasai oleh oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita membahas satu tema, yaitu tentang pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Karena kita memang hidup sekarang, kita hidup ini sekarang ini hidup di akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW di depan para sahabatnya, beliau terucap, ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwan. Sampai Rasulullah meneteskan air matanya.
Sahabat kemudian merespon, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan itu kami, ya Rasulullah?" "La, tidak. Antum ashabi. Kamu sahabatku. Tapi apa yang saya ucapkan, ya ikhwani, ya ikhwani, itu adalah umat akhir zaman. Ini yang umat yang aku rindukan." Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. 1443 tahun yang lalu, Rasulullah merindukan kita sebagai umat akhir zaman. Masya Allah. Makanya kenapa sampai-sampai ulama-ulama hadis mencoba untuk melakukan satu kajian tentang nilai pahala bagi umat Rasulullah di akhir zaman ini benar-benar sangat tinggi sekali. Ketika kita konsisten untuk sebagaimana jargon dari Perserikatan Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya dalam satu hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, "Balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa huwa mutabi'an wa dunya mu'tharatan wa izaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa alayka ya'ni bi nafsik wa da'ankal awam fa inna min waraikum ayyamas sabr as-sabru fihi mithlu qabdi 'alal jamri lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi." Ya Rasulullah, ajr 50 minhum? La, ajr 50 minkum. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Ini hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Karena apa? Tentang besarnya nilai pahalanya. Rasulullah memberikan spirit kepada umatnya. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebahilan itu sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Jadi Rasulullah mengingatkan itu. Setelah kebahilan itu sudah ditaati, wahwan mutabian, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wad dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba kulli ra'yin bi ra'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada umatnya, terlebih umat akhir zaman ini. Jadi kalau empat itu sudah jadi fenomena, empat faktor itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alika ya'ni binafsik, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian, wada'ankal awam, dan jauhi kebanyakan orang. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan, bukan terus akhirnya kita uzlah, menyendiri, hidup sendiri, gitu ya. Dari keramaian, kita menjauhi keramaian, bukan. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan maknanya kita tidak sampai larut pada empat fenomena itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kabar, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari
kesabaran. Ulama-ulama hadis menafsirkan fa inna min waraikum ayyamas sabr, itu maknanya saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Sampai Rasulullah memberikan satu gambaran, kalau kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap ittiba kepada Rasulullah SAW, dan kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana jargon Perserikatan Muhammadiyah, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu digambarkan oleh Rasulullah, kondisi hidup kita itu al-qabidu alal jamri, bagaikan memegang bara api. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, resiko yang kita tanggung itu berat. Tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Itu resiko. Bahkan sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita konsisten menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu stigmanya negatif. Apa stigmanya sekarang? Muslim radikal. Gitu. Karena apa? Start 2014, Muslim yang the best, yang terbaik di Indonesia itu Muslim Nusantara. Itu yang terbaik. Bahkan sempat sampai di launching fikih Islam Nusantara. Setelah saya baca, itu kan dulu diseminarkan di Universitas Negeri Malang, tentang Islam Nusantara itu. Memang bagus. Jadi arahnya itu pada rahmatan lil alamin. Tapi ketika realisasinya di lapangan jauh-jauh dari apa yang diseminarkan. Jadi sampai setelah saya baca fikih Islam Nusantara itu, ciri Muslim Nusantara yang pertama, dia mau menerima pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Ini kan arahnya sudah jelas. Arahnya Ahok. Itu kita sudah paham. Karena Ahok ini benar-benar dipersiapkan untuk jadi RI 1. Itu yang diinginkan oleh imperialisme Cina. Apa yang diinginkan oleh Presiden Cina Xi Jinping. Nah itu. Jadi seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, karakter Muslim Nusantara itu dia mau menerima pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat start 2005 mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam seluruh Indonesia. Nah sekarang tidak tanggung-tanggung yang mensosialisasikan akidah atau agama baru, yaitu pluralisme agama, itu Menteri Agama. Aneh kan ini, Pak? Baru kali ini. Gitu. Padahal itu sudah difatwakan haram hukumnya oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan itu didukung oleh Majelis Ulama seluruh Indonesia. Bahkan satu-satunya pengurus Majelis Ulama Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa larangan salam pluralisme agama itu Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Sehingga alhamdulillah didukung oleh Majelis Ulama Sumatera Barat, Sulawesi, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia. Artinya apa? Ulama masih istiqomah menyelamatkan akidah umat. Kemudian karakter yang ketiga, Muslim Nusantara itu dia menerima atau mendukung kearifan budaya lokal. Bahasanya kan elegan, Pak. Bahasanya enak didengar itu. Ya kan? Mendukung kearifan budaya lokal. Padahal prakteknya kita disuruh untuk
mendukung budaya syirik. Gitu. Sampai di Malang, di tempat saya itu, di tempat kami di Malang, itu ada ibu-ibu yang sudah tahu itu syirik. Dia tidak mau ikut, seperti acara bersih desa, sedekah bumi. Nah, itu. Dia tidak mau hadir. Didatangi sama RT-nya, dikenai denda Rp50.000. Di Batu, di Beji Batu, Malang, itu dikenai denda Rp100.000. Akhirnya telepon saya beritahu, ibu lebih bagus bayar denda daripada akidah kita rusak. Bayar denda saja. Yang penting akidah kita selamat. Nah itulah Pak, ciri Islam Nusantara. Akhirnya ustadz-ustadz, mubalighah, ulama, kiai memberikan pencerahan di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Alhamdulillah sekarang Islam Nusantara sudah banyak orang yang menolak. Akhirnya dimunculkan model baru oleh Mbak Puan Maharani, yaitu Islam merah putih. Nah, itu. Akhirnya kalangan netizen merespon pernyataan Mbak Puan Maharani. Lah, kalau dimunculkan Islam merah putih, nabine sopo? Apa Mbak Puan? Nah, itu. Jadi artinya apa, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah? Kita begitu Indonesia start 2014 berubah kiblat ke Cina, itu ada konsekuensi. Tidak ada Cina memberikan istilah, tidak ada istilah makan siang gratis. Artinya apa? Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun. Itu ada syarat yang sangat fundamental sekali. Apa? Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terasa, sangat-sangat terasa sekali. Tidak hanya itu, syarat yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yangdong, ketika beliau pidato di depan di auditorium FISIP Universitas Indonesia, di depan akademisi dan dosen. Beliau sampaikan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama 647 triliun, itu 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Dan targetnya 2020 itu sudah genap 10 juta. Sekarang 2022 lebih dari 10 juta. Akhirnya pemerintah menyiapkan 19 bandara dan pelabuhan laut untuk menyambut kedatangan warga Cina. Sementara rakyat Indonesia dikurung di rumah dengan alasan COVID-19. Supaya rakyat Cina daratan leluasa masuk ke Indonesia. Nah ini. Jadi inilah yang terjadi sampai Pak Sutioso, yaitu dulu Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, terakhir beliau menjabat Gubernur DKI. Beliau menyampaikan hati-hati terhadap tenaga kerja asing dari Cina. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Pribumi nyingkir, Cina berkuasa. Nah itu. Sekarang saja hampir 84% tanah di Indonesia sudah dikuasai Cina. Pribumi cuma dikasih berapa itu? Ya itu Pak. Jadi bahkan Ketua MPR menyampaikan ketika di Jakarta itu 1 konglomerat Cina itu bisa punya tanah 5 juta hektar. Itu berarti kan hampir sepertiga Pulau Jawa. Seperti itu Pak.
Bahkan kekuatan ekonomi Indonesia itu sudah dikuasai oligarki. Bahkan Indonesia itu sekarang sudah dikuasai oligarki. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir, sampai memberikan, baru kali itu beliau memberikan statement yang agak keras. Kita benar-benar melakukan jihad konstitusi, itu ambiar, kata beliau. Karena apa? Negara ini sudah dikuasai oleh oligarki. Makanya dari Jawa Timur ada gerakan melawan oligarki. Jadi sampai siapa pemimpin Indonesia ke depan itu sudah di kantongnya oligarki. Oligarki itu ya Cina. Jadi seperti itu. Jadi sekarang Indonesia, yang berkuasa di Indonesia itu adalah oligarki, yaitu Cina. Makanya dari Jawa Timur ada gerakan melawan oligarki. Sementara dari Jawa Barat ada gerakan melawan Islamophobia. Karena apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tiap tanggal 15 Maret combat, perang melawan gerakan Islamophobia. Sementara di Indonesia gerakan Islamophobia itu didukung oleh negara. Kan aneh ini, Mas. Aneh, digaji oleh negara. Ya kan? Dilindungi oleh negara. Salah satu diantaranya Ade Armando. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat mengirim surat resmi kepada Bareskrim Mabes Polri. Segera tangkap Ade Armando. Kenapa? Ade Armando di akun Twitternya dia lecehkan Allah. Dia lecehkan Rasulullah. Dia lecehkan Al-Quran. Dia lecehkan Islam. Dia lecehkan ulama. Sampai Ade Armando minta kepada pemerintah agar haji dan umroh di stop. Karena itu pemborosan. Kira-kira dilaksanakan tidak sama pemerintah? Dilaksanakan. Kan pernah kan? Haji dan umroh di stop. Pernah. Dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan yang tanda tangan, yang kebetulan sekarang jadi RE2, itu memberikan statement di media. Nah, saya ketika saya tanda tangan itu, saya tidak sengaja. Astagfirullah. Nggak sengaja. Nah, ini. Waktu tanda tangan itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah yang terjadi, ya kan? Bahkan sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai Pak Sutioso ini benar-benar memberikan seperti itu. Sampai akhirnya bertahun-tahun surat resmi dari Majelis Ulama ini tidak ditanggapi oleh Bareskrim. Akhirnya wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar. Tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi untuk ngadepi orang tokoh munafik di Indonesia seperti Ade Armando, Allah juga punya cara. Bagaimana caranya Allah? Ini kan ulo marani gepok itu. Kok tiba-tiba dia datang di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, mak itu langsung berteriak, itu Ade Armando. Ya langsung bonyok juga, Pak. Ditelanjangi, Pak. Dan itu malunya itu sampai 7 turunan tidak selesai. Karena apa? Itu disut oleh media seluruh dunia, loh, Pak. Media internasional. Ya. Sampai sekarang celananya Ade Armando tidak ketemu loh. Sampai sekarang. Jadi benar-benar ini benar-benar Allah punya cara untuk menistakan tokohnya munafik. Padahal Ade Armando itu doktor Muslim dari Minang, Sumatera Barat. Sampai teman saya, Pak Irvianda, sudah meninggal beliau, itu tokoh adat Minang. Sering ngundang saya di Sumatera Barat kalau safari dakwah itu rata-rata 10 hari, 15 hari saya diundang safari dakwah ke tempat beliau. Jadi Pak Irvianda langsung dengan jabatan beliau sebagai tokoh adat Minang langsung mencabut keminangan. Minangnya Ade Armando itu dicabut dan dia sudah tidak layak lagi sebagai orang
Minang. Ternyata kalau tidak salah Pak Dahlan Iskan membongkar siapa Adi Armando. Ternyata bapaknya PKI. Dari situlah akhirnya umat Islam di Indonesia paham. Berarti dia balas dendam kepada umat Islam. Bahkan Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau di video pendeknya di medsos beliau sampaikan, sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan, baik itu sebagai bupati, wali kota, staf menteri, bahkan sekarang kader-kader komunis yang duduk di DPR pusat itu sudah lebih dari 200-an lebih yang ada di DPR pusat. Bahkan saya tabayun, ya kan? Saya tabayun cross check ke Komisi 7 DPR pusat, yaitu Pak Ridwan Hisam. Pak Ridwan Hisam dari Golkar itu ya. Saya tanya, kebetulan rumahnya di Permata Jingga di Malang. Alhamdulillah saya diterima Ahad Ba'dal Asar. Saya langsung tabayun, Pak Ridwan, Bapak sebagai Bapak duduk di Komisi 7 DPR pusat. Saya mau tanya, saya dapat info sekarang kader-kader komunis yang duduk di DPR pusat itu jumlahnya sudah 200 lebih. Apa benar, Pak Ustadz? Benar. Makanya setiap perundang-undangan lolos terus, Pak. Karena Indonesia pakai sistem demokrasi liberal. Artinya kebenaran tergantung suara mayoritas, pakai voting. Sehingga undang-undang HIP yang ingin merubah dasar negara, yang ingin merubah ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, akhirnya lolos. Ya, lolos. Karena suara mayoritas dikuasai kader komunis. Begitu juga undang-undang Omnibus Law lolos. Tidak hanya itu, bahkan sampai masalah moral, yaitu LGBT. Kita tidak habis pikir, kita seringkali diberi jargon. Saya Pancasila, saya NKRI. Ternyata semua itu bohong, munafik. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa undang-undang LGBT disahkan 5 fraksi di DPR pusat? Katanya Indonesia dasarnya Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, religius. Tapi kenapa LGBT disahkan? Bahkan sampai vulgar sekali itu, Pak. Kalau di pemimpin Brunei Darussalam Sultan Hasan al-Bolkiah itu memberikan statement pengikut LGBT hukumannya mati karena Brunei Darussalam sudah tatbikus syariah. Kemudian Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin menolak undang-undang LGBT. Indonesia sah menurut negara. Itu. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang di medsos itu jadi viral itu, Pak. Dia bertopang dagu. Bertopang dagu sambil meneteskan air mata. Di mana? Di gedung Mahkamah Konstitusi. Jadi gugatan beliau menolak jangan sampai undang-undang LGBT delay, artinya beliau minta cabut. Segera dicabut undang-undang LGBT. Semua hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang Muslim itu menolak semuanya. Sehingga akhirnya ibu ini tadi dalam kesendirian di gedung Mahkamah Konstitusi meneteskan air mata. Ya Allah, gimana anak cucuku nanti ke depan? Bahkan sekarang bapak-bapak komunitas LGBT itu sekarang masuk wilayah TNI Polri. Pangkatnya perwira. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya agak kasar ini ucapan saya. Seanjing-anjingnya anjing jantan, itu pasti yang dicari anjing
betina. Ini tidak di Indonesia. Manusia ini Pak. Laki. Yang dicari laki. Astagfirullah. Berarti kan di bawahnya binatang. Sampai di Jakarta Utara itu ada komunitas gay. Ditangkap oleh polisi. Itu disut oleh stasiun televisi Mudo kabeh. Laki zina sama laki. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya presiden memerintahkan bebaskan karena itu sah menurut negara. Astagfirullah.